Halo teman-teman, di video kali ini kita akan coba belajar membuat autentikasi menggunakan JWT di CI4. Jadi langsung saja untuk langkah pertama saya akan menginstal CI4. Jadi buka terminal, kemudian saya ketikkan perintah composer create project kode igniter 4 garis miring app starter kemudian CI4. Di sini untuk nama proyeknya saya buat CI4 JWT. Kita tunggu proses instalasinya. Selanjutnya, saya juga akan menginstal library Firebase PHP JWT. Untuk cara installnya, saya juga akan menggunakan Composer. Ketikkan perintah Composer require Firebase PHP JWT. Oke, untuk proses instalasi library PHP JWT sudah selesai. Sekarang saya akan membuka folder CI4 JWT di Visual Studio Code. Untuk langkah yang pertama, saya akan rename terlebih dahulu file env, saya tambahkan titik di depannya. Kemudian di bagian CI environment, saya hilangkan tanda pagar dan value-nya saya ganti menjadi development. Selanjutnya di bagian database, juga saya hilangkan tanda pagar. Untuk database-nya saya akan buat dengan nama CI4JWT. Untuk password-nya saya tidak mempunyai password, jadi saya kosongkan. Nah, sekarang saya akan membuat database baru. Oke, dengan perintah create database CI4JWT. Oke, untuk database-nya udah selesai saya buat. Sekarang, untuk langkah selanjutnya saya akan membuat file migration untuk membuat table user. Jadi perintahnya php spark make migration. Kemudian disusul dengan nama filenya. Jadi di sini saya buat create users table. Nah, sekarang saya akan buka folder apps, database, migration, create user table. Di sini saya akan menuliskan untuk struktur table user is forge add field. Untuk field pertama ada ID, tipe datanya saya buat integer. Constraint panjangnya 15. Kemudian unsigned true, auto increment juga true. Untuk field selanjutnya email. Untuk tipe datanya saya buat varchar. Constraint untuk panjang fieldnya saya buat 255. Setelahnya ada password. Untuk tipe datanya saya juga buat varchar. Kemudian untuk constraint atau panjangnya saya buat 100. Selanjutnya ada create add, tipe datanya datetime. Defaultnya current timestamp. Dan yang terakhir ada update add, tipe datanya juga datetime. Defaultnya current timestamp juga. On update kita set jadi current timestamp. Di bawah sini saya panggil fungsi untuk add primary key. Forge add primary key ID. Yang terakhir saya panggil fungsi create table. Jadi untuk nama tabelnya users. Di function down kita panggil fungsi drop table. Oke, setelah file migrasinya selesai saya buat, sekarang saya akan menjalankan php spark migrate supaya tabel dengan nama user terbuat. Enter. Oke, untuk tabelnya sudah selesai kita buat. Selanjutnya saya akan membuat satu model dengan nama user model. Jadi saya ketikkan perintahnya php spark make model user model. Oke, saya buka file modelnya user model. Kemudian di allow file saya tambahkan di sini email dan password. Sekarang saya buka folder config.
file routes.php. Jadi di sini saya akan menambahkan 2 routes baru. Sebelumnya set auto route saya buat jadi false. Untuk metodenya post, kemudian yang ini adalah register. Ini akan kita gunakan untuk registrasi user. Yang kedua route-nya adalah login. Ini digunakan untuk autentikasi atau loginnya si user. Nah, sekarang saya akan membuat fungsi register terlebih dahulu. Jadi saya akan buat satu file controller baru, php spark make controller, dan nama controllernya register. Oke, kita buka file controllernya di folder controller, kemudian register. Nah, di sini kita akan menulis potongan kode untuk melakukan proses registrasi. Jadi di sini saya import dulu modelnya, use add models, kemudian user model. Oke, selanjutnya saya juga akan mengimport response thread. Jadi use kode igniter API response thread. Kemudian di atas ini kita gunakan thread response. Use response thread. Nah, untuk hal yang pertama saya lakukan, saya akan memvalidasi terlebih dahulu data yang akan kita insert ke database. Jadi email untuk rules-nya, aturannya required, kemudian harus valid emailnya, dan unique ke tabel user field email. Yang kedua, saya juga akan memvalidasi field password. Nah, untuk field password, rules-nya required pastinya. Untuk min length, minimum panjangnya, length saya set jadi 6. Dan yang terakhir, confirm password. Untuk konfirmasi password, rules-nya juga saya buat jadi required. Kemudian setelah required, juga harus match dengan field password. Secara value-nya harus sama antara password dan confirm password. Jadi di sini saya tambahkan parameter password. Nah, di sini di bawah sini saya lakukan pengecekan if this validate. Typo terus this validate. Jika validasinya sukses, maka kita akan menginsert ke database. Oke, di sini saya panggil dulu model user, new user model. Nah, di bawah sini saya buat satu variable untuk menampung data yang akan diinsert ke database. Ada email, kemudian di sini ada password. Nah, untuk passwordnya kita tidak akan menyimpan secara plain text, melainkan kita akan hash menggunakan decrypt. Jadi kita panggil fungsi password hash, kemudian parameter pertama, ini adalah password plainnya, request get var. Untuk parameter kedua adalah algoritmanya. Jadi di sini kita memakai password decrypt. Setelah itu saya panggil fungsi user model save as user data. Nah, setelah proses simpan berhasil, kita akan mengembalikan respon return this response. Nah, untuk metode respon ini ada di thread respon thread, makanya kita harus mengimport respon thread. Jadi untuk responnya saya kembalikan statusnya true, kemudian untuk pesannya registrasi berhasil. Nah, jika validasinya gagal, kita akan mengembalikan statusnya false. Kemudian ada key errors, di sini berisikan pesan error dari validasi. Jadi kita ambil pesannya validator get errors. Seperti ini. Di sini kita panggil fungsi this response. Untuk status code-nya saya buat 422 ya. Yang di sini saya buat jadi 200. Sekarang saya akan ngetes di Postman. Jadi saya jalankan dulu php spark serve. Ini jalan di port 8080. Saya tambahkan request baru. Ini untuk metodenya post
http localhost port 8080 register. Oke, di bagian header saya tambahkan content type jadi application JSON. Nah, di request body saya tambahkan row dalam bentuk JSON. Jadi yang pertama ada email, tes. Ini saya isikan data ngasal, kita mau lihat apakah validasinya bekerja. Kemudian password 123456, confirm password 123455. Kita tes, send. Oke, the email file must contain a valid email address. Artinya email ini formatnya salah, jadi saya akan menginput dengan format yang sesuai tentang kode @gmail.com. Kemudian password 12345, untuk confirm passwordnya juga 12345. Saya tekan lagi tombol send. Oke, untuk registrasinya sudah berhasil. Nah, selanjutnya saya akan membuat proses login. Jadi di proses login lah kita akan coba menggenerate token JWT. Jadi saya balik ke Visual Studio Code, saya stop dulu local server. Saya buat satu controller lagi, php spark make controller login. Seperti itu. Oke, saya buka file controller login. Kemudian di method index, di sini kita akan menulis proses user login. Oke, jadi di atas ini seperti biasa, seperti di controller register, saya juga akan mengimport model user model. Di sini juga saya akan mengimport response thread, kode igniter API response thread. Di sini jangan lupa kita use response thread. Nah, di sini kita juga akan menggunakan library JWT. Jadi di atas ini saya juga akan mengimport Firebase JWT. Oke, untuk di proses loginnya saya buat variable untuk mengambil email, request get var email, satu lagi password. Oke, ini saya buat satu variable lagi untuk memanggil model user model. Nah, di sini kita cek apakah email yang diinput user ketemu di database. Jadi user model where email sama dengan email first. Oke, jika tidak ketemu maka kita akan mengembalikan this respond statusnya false, message-nya username atau password salah. Untuk status code-nya saya buat 401. Nah, jika ternyata usernya ketemu, kita juga akan memverify password yang user masukkan. Jadi di sini kita cek jika passwordnya salah atau tidak sesuai, password verify. Untuk parameter pertama, di sini adalah string password yang user masukkan. Dan untuk parameter kedua adalah password yang sudah terhas yang ada di database. Password jika tidak sesuai, maka kita akan mereturn pesan yang sama. Nah, seandainya email dan passwordnya sudah sesuai, maka di bawah sini kita akan menggenerate token untuk responnya. Oke, sebelumnya kita butuh satu JWT script. Jadi saya tambahkan di file.env di paling bawah. Di sini saya tambahkan JWT secret. Untuk value-nya saya ngisi asal. Oke, semakin panjang semakin bagus. Nah, kemudian saya balik lagi ke file login. Oke, di sini saya buatkan variable key. Saya akan mengambil JWT secret dari file.env. Jadi JWT secret. Oke, setelah itu saya buat variable IAT. IAT adalah variable time atau waktu sekarang. Kemudian saya buat variable expire. Nah, untuk tokennya saya akan buat expire 1 jam ke depan. Jadi variable IAT tambah 1 jam ke depan. Seperti ini. Oke, di bawah sini saya buat variable baru, payload.
Untuk yang pertama ada ISS. Oke, ISS maksudnya di sini issuer yang menerbitkan token. Jadi di sini saya buat CI4JWT nama aplikasi kita. Kemudian ada subject. Nah, untuk subject ya tergantung subject tokennya seperti itu. Jadi di sini saya buat login token misal. Terus ada IAT, issue add. Jadi di sini saya panggil variabel IAT. Kemudian ada expire, masa berlaku token sebelum kadaluarsa. Jadi saya panggil variabel expire. Nah, di payload ini saya juga akan menyimpan informasi email yang sedang login atau yang sedang menggunakan token email. Nah, setelah itu kita panggil fungsi encode. Jadi parameter pertama ini payload, parameter kedua key-nya, dan parameter ketiga adalah algoritmanya. Di sini pakai HS256. Nah, setelah itu kita akan mengembalikan respon tokennya. Jadi return this respond status. Saya buat true, kemudian token. Oke, untuk proses loginnya sudah selesai. Sekarang saya akan coba ngetes dari Postman. Jadi saya jalankan dulu local server php spark serve. Oke, saya buka kembali Postman. Di sini saya tambahkan satu request baru, login. Kemudian metodenya post. Di header saya tambahkan content type application JSON. Di body-nya row, di sini berisi JSON. Nah, yang pertama email yang harus kita kirim tentang kode @gmail.com. @gmail.com. Kemudian password. Oke, ini saya tes masukkan email yang salah, terus juga password yang salah. Oke. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan email dan password yang benar. Jadi tentang kode, untuk emailnya tentang kode, passwordnya 123456. Saya klik send. Oke, kelas Firebase JWT not found. Oke, saya cek lagi. Firebase. Tes lagi. Not found. Saya cek Composer. Oke, ternyata belum terinstall. Saya akan install dulu library Firebase JWT di Composer, require, kemudian Firebase php straight JWT. Oke, sudah masuk ya. Oke, saya jalankan lagi php spark serve. Saya buka kembali Postman, saya tes ulang. Oke, ini kita sudah berhasil mendapatkan token. Oke, selanjutnya saya akan membuat satu root baru, di mana root tersebut diproteksi. Jadi, untuk mengakses root tersebut, user harus mengirim tokennya. Jadi, kalau seandainya tidak punya token, maka akses akan ditolak. Kira-kira seperti itu. Oke, saya balik ke Visual Studio Code. Saya stop dulu. Kemudian saya tambahkan di root. Oke, di bawah sini saya tambahkan root baru method get users. Jadi tujuan root ini akan menampilkan semua data user. Jadi di sini controllernya user. Saya buat controller baru php spark make controller. Kemudian nama controller user. Oke, saya buka file controller user. Oke, di sini juga akan saya import model user model. Kemudian juga saya akan menggunakan response thread. Di use kode igniter API response thread. Oke, di atas ini jangan lupa kita use response thread. Oke, di method index kita akan nge-return respon semua data user. User model, new user model. Kemudian di bawah sini key model, return this response user model find all.
Oke, untuk status code 200. Nah, di controller ini kita akan membuat root-nya terproteksi. Jadi kita akan memproteksi root menggunakan filter. Oke, saya balik dulu ke root, config root. Oke, di root user saya tambahkan filter. Saya akan membuat satu filter dengan nama out. Jadi saya buat di sini out. Oke, di sini saya akan buat satu filter dengan nama out. Jadi caranya php spark make filter out. Oke, filenya udah berhasil dibuat. Untuk filternya dari folder filters, kemudian out. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan tokennya. Jika kita mempunyai token, kemudian kita akan cek apakah token itu valid atau enggak. Jika tidak valid, maka akan kita kembalikan respon token invalid. Nah, begitu juga jika tokennya tidak ada, maka kita akan kembalikan respon access denied. Oke, di sini saya ambil dulu key dari file env jwt secret. Selanjutnya kita ambil header HTTP authorization. Jadi di sini request, kemudian get server. Nah, di sini HTTP authorization. Oke. Terus kita cek jika headernya tidak ada, maka kita akan kembalikan respon access denied. Di sini saya panggil service response, kemudian respon set JSON, status false, set access denied. Oke, kemudian kita return respon set status code respon interface HTTP unauthorized. Oke. Nah, jika headernya ada, oke, di bawah sini, jika headernya ada, kita akan coba mendecode token tersebut. Jika valid, maka dia bisa mengakses root users. Jika tidak valid, maka kita return respon token invalid. Di sini saya akan menggunakan try catch block, catch exception. Oke, di sini saya buat variable token, kemudian saya explode headernya. Header, kemudian saya ambil indeks yang kedua. Oke, kenapa headernya perlu kita explode? Jadi di sini saya jelaskan kira-kira header yang kita terima, kira-kira bentuknya seperti ini. Bearer, kemudian di sini ada tokennya. Nah, seperti ini. Jadi yang kita butuhkan adalah token ini. Makanya kita harus mengexplode, kemudian kita ambil indeks kita ambil item yang kedua atau indeksnya 1. Ini indeks 0, ini indeks 1. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di bawah sini kita coba decode jwt decode parameter pertama tokennya, yang kedua. Oke, ini saya import dulu key dari library Firebase. Jadi di sini saya use Firebase jwt. Satu lagi key. Oke, new key. Kemudian untuk parameter pertama key-nya, untuk parameter kedua algoritmanya. Jadi HS256. Oke, nah di sini kita tangkap jika seandainya gagal di decode, maka kita akan mengembalikan respon token invalid. Ini saya buat variable respon, saya panggil service-nya respon set JSON, statusnya false, message-nya token invalid. Kemudian saya sertakan dengan pesan lengkapnya, get message. Selanjutnya
Selanjutnya kita return return response set status code. Respon interface ini saya copy aja, panjang kali, sering typo ngetik. Oke, set status code. Nah, untuk file filternya udah berhasil kita buat. Sekarang kita harus meregister file filters di config, cari filters.php. Nah, di sini kita tambahkan auth, kemudian add filters auth class. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita tes lagi PHP Spark Serve. Oke, kita tes hit lagi API. Kita buat request baru users. Nah, ini kita akan nge-hit API users tanpa mengirimkan token. Kita tes. Oke, access denied. Karena memang kita nggak mengirimkan token. Sekarang kita coba kirim token yang salah. Jadi di tab authorization, type-nya pilih menjadi bearer token. Ini saya acak aja tokennya, token palsu. Kemudian saya hit send. Oke, token invalid. Pesannya karena wrong number of segment. Jadi sekarang kita tes dengan token yang betul. Ini saya copy tokennya, saya pastikan di sini. Kita hit ulang. Oke, ini ada error apps controller on thread. Oke, ada typo di file controller user respond thread. Oke, saya tes ulang. Oke, ini kita udah berhasil mendapatkan data yang dikembalikan dari root users. Oke, kira-kira seperti itulah cara menggunakan JWT di kode Igniter 4. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe.